Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, jikalau di sini kita memiliki sistem tentang termodinamik, maka kita akan melihat bagaimanakah hubungan antara eh, suatu sistem termodinamika dengan entropi itu sendiri. Nah, misalnya di sini saya memiliki sebuah wadah yang di dalamnya terdapat partikel-partikel gas. Nah, kita lihat bahwa partikel-partikel ini saling eh, bertabrakan, bertumbukan antara satu sama lain, dan misalnya kita sebut jumlah molekul atau jumlah partikel di dalam wadah ini kita sebut dengan terdapat n partikel. Nah, misalnya ketika kita memiliki sebuah wadah dalam tentunya dalam 3 dimensi, lalu tentunya ketika setiap partikel memiliki arah. Nah, di sini bahwa each particle can be in x different state. Artinya bahwa tiap partikel dapat berada di uh, setiap daerah yang berbeda di dalam uh, X, daerah X. Nah, misalnya ketika di sini kita memiliki sebuah partikel yang dapat bergerak ke arah depan, ke arah belakang, ke arah samping, artinya bahwa di sini partikel tersebut memiliki 3 kemungkinan arah atau 3 kemungkinan posisi ketika dia bergerak dan bertumbukan antara satu sama lain atau dengan wadah tersebut. Dan di sini ketika misalnya ketika uh, terdapat 3 partikel uh, di dalam atau misalnya terdapat beberapa partikel di dalam wadah tersebut, kita dapat tulis kemungkinan-kemungkinan daerah di mana partikel tersebut ada. Kita tuliskan dengan X, yakni untuk arah 1, X untuk arah 2, X untuk arah 3, selanjutnya sampai sekian jumlah partikel. Artinya bahwa ketika kita memiliki satu kemungkinan partikel, maka dia akan memiliki 3 kemungkinan arahnya. Di sini artinya bahwa ketika kita memiliki perkalian dari X daerah di mana dia berada, maka kita tuliskan bahwa ini merupakan konfigurasi N dari daerah partikel tersebut. Nah, sekali lagi, jika kita memiliki 3 partikel dalam wadah, maka terdapat 9 kemungkinan arah dari partikel tersebut, atau dapat uh, kita kerucutkan lagi bahwa dalam satu partikel terdapat 3 kemungkinan arah di dalamnya. Nah, di sini kita artinya untuk mencari daerah sistem tersebut kita dapat rumuskan dengan X pangkat N, atau X ini merupakan cara untuk menentukan daerah di mana partikel tersebut berada. Nah, ketika kita memiliki sebuah wadah yang kecil, kita tetap memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk di manakah partikel tersebut berada. Karena kita dapat tahu bahwa ketika kita memiliki sebuah sistem, kita ingin tahu di manakah sistem tersebut berada, atau di manakah partikel-partikel penyusun sistem tersebut berada, misalnya untuk mengetahui besarnya energi kinetik yang dihasilkan oleh partikel tersebut. Nah, kita dapat menentukannya dengan mudah, yakni dengan kita tahu di manakah atau seberapa besarkah sistem yang kita tinjau ini sendiri. Nah, kita tuliskan di sini sebagai S. S merupakan daerah atau state, berasal dari kata state, sama dengan ln dari X pangkat N. X pangkat N ini merupakan nomor atau banyaknya daerah yang berpotensi untuk partikel tersebut. Dan di sini kita kalikan dengan konstanta, yakni sesuai dengan partikel apa yang kita tinjau. Karena tentunya tiap partikel memiliki ciri khas tersendiri seperti itu. Nah, artinya bahwa kita dapat mencari atau kita dapat memungkinkan untuk mengetahui di manakah partikel yang kita ingin tahu kan berada. Dan di sini misalnya kita memiliki satu sistem kembali, kita lihat di sini sistemnya.
Nah, ini merupakan uh, sebuah kotak yang misalnya kita berikan uh, perpanjangan kotak atau misalnya sebuah kotak yang diberikan sekat di dalamnya. Nah, atau kita membesar daerah dari wadah tersebut. Nah, misalnya ketika saya uh, menghapus pemisah atau mengambil kembali pemisah antara kotak tersebut, artinya bahwa ini memiliki uh, daerah partikel untuk bergerak lebih bebas lagi karena adanya perubahan volume atau perubahan daerah dari sistem tersebut sehingga dapat kita lihat bahwa partikel-partikel tersebut akan berhambur dalam keadaan kesetimbangan. Mereka tentunya akan mengisi setiap daerah ruang kosong yang terdapat dalam uh, daerahnya atau daerah sistem sehingga uh, kita dapat lihat bahwa ketika volume meningkat maka akan semakin besar nilai kemungkinan sistem tersebut berada pada suatu titik. Nah, sehingga ketika kita tuliskan bahwa di sini merupakan adanya perubahan volume, kita memiliki dua kali volume pertama misalnya di sini, maka kita akan lihat bahwa tekanan dari uh, volume yang satu dengan tekanan dari volume yang kedua merupakan hal yang sangat berbeda di mana ketika kita memiliki volume yang kecil maka tekanannya akan semakin besar sedangkan ketika kita memiliki volume yang besar maka tekanan yang kita miliki akan semakin kecil. Nah, sehingga ketika kita lihat bahwa sebuah partikel atau beberapa partikel bergerak di dalam sebuah volume yang kecil maka dia akan bergerak pada arah-arah tertentu dan eh, di situ akan terlihat bahwa pergerakannya tidak akan begitu luas. Nah, misalnya ketika kita memiliki di sini sebuah wadah yang dimasuki nilai temperatur yang sama T1 misalnya, maka ketika ketika maaf ketika kita melihat bahwa terdapat temperatur yang dihasilkan di dalam sistem tersebut uh, atau ketika kita memberikan sebuah temperatur ke sistem, maka akan terdapat kerja yang dilakukan oleh sistem sehingga dia akan memberikan nilai temperatur yang lebih rendah atau akan mentransfer temperatur atau panas yang lebih rendah dari sistem tersebut. Nah, sehingga kita dapat gambarkan di sini bahwa sistem tersebut akan bergerak secara menyeluruh mengisi ruang kosong dari dalam wadah tersebut. Nah, kita lihat bahwa misalnya terdapat partikel yang saling bertumbukan atau saling uh, menabrak menabrak tembok. Nah, ini merupakan hal yang sangat-sangat jelas di mana ketika uh, kita memiliki sebuah partikel yang ingin kita tinjau dan dia berada di volume yang besar, maka akan memiliki kemungkinan yang lebih besar dari sebelumnya ketika dia berada di tempat yang lebih rendah. Nah, di sini artinya bahwa setiap partikel akan memiliki dua kali kemungkinan daerah atau kita tuliskan sebagai 2 kali X di mana X tadi merupakan daerah dari kemungkinan partikel yang terdapat di dalam suatu sistem sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa A dikali B kita tuliskan di sini A dikali B sama dengan X. Nah, misalnya di sini kita memiliki dua posisi dari volume dua kali posisinya maka kita dapat tuliskan bahwa 2 dikali A dikali B sama dengan 2 dikali X. Nah, sehingga ini kita dapat lihat bahwa terdapat dua kali perbedaan atau dua kali nilai kemungkinan dari partikel tersebut berada di suatu titik dalam daerah tersebut. Sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa ketika kita memiliki sekian partikel, kita dapat tuliskan sebagai 2x kali 2x kali 2x sampai 2x untuk n kesekian. Sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa terdapat SI atau terdapat penambahan jumlah I atau jumlah I yang berbeda sama dengan K konstanta dari partikel tersebut dikalikan dengan ln dari N atau nomor uh, dari kemungkinan daerahnya sehingga kita tuliskan sebagai kalon 2x pangkat N.
Nah, ini merupakan perubahan dari adanya perubahan kemungkinan daerah dari suatu partikel dalam suatu sistem. Itu dikarenakan besarnya volume yang dimiliki oleh sistem dengan jumlah partikel yang sama di dalam sistem akan lebih rendah, sehingga akan menyebabkan nilai dari kemungkinan daerah sistem tersebut atau partikel tersebut berada dalam suatu titik akan menjadi lebih banyak kemungkinannya. Nah, sehingga ketika kita lihat di sini bahwa untuk mengetahui perbedaan daerah atau perbedaan jarak dari suatu partikel di dalam suatu sistem, kita tuliskan sebagai daerah akhir dikurangi daerah awal, atau kita dapat lihat di sini untuk K dikali ln 2 pangkat N X pangkat N dikurangi K ln X pangkat N. Nah, sehingga ini merupakan perubahan daerah di mana ketika tadinya kita memiliki volume yang lebih kecil, sekarang kita mendapatkan volume yang lebih besar. Nah, kita dapat tuliskan sebagai K ln 2 pangkat N kita kalikan dengan kita N maksudnya di sini ya. Kita kalikan dengan lalu kita kalikan dengan X pangkat N sehingga kita akan mendapatkan per X pangkat N, sehingga kita dapat eliminasinya dan kita akan mendapatkan K ln 2 pangkat N. Sehingga perubahan dari kemungkinan daerah sistem atau partikel tersebut adalah delta E sama dengan K, atau kita dapat tuliskan N kali K, di mana jumlah molekul yang kita miliki dikalikan dengan K dikalikan dengan ln 2. Nah, ini merupakan perubahan daerah dari suatu sistem di mana partikelnya, jadi kita ketahui di manakah posisinya. Nah, ini merupakan prinsip awal ketika kita ingin memiliki atau kita ingin menentukan suatu kondisi, suatu sistem di mana sistem tersebut memiliki sekian jumlah partikel di dalamnya dan memiliki sekian kemungkinan arah karena adanya perbedaan volume di dalamnya, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana sistem termodinamika tersebut akan melaju. Nah, lalu apa yang akan dapat dilakukan oleh sistem tersebut ketika sistem tersebut berada pada sekian, posisi sekian, keadaan sekian. Ini dapat ditentukan dengan adanya delta S ini. Nah, sehingga kita dapat tuliskan bahwa daerah dari atau state dari partikel tersebut kita sebut dengan entropi, di mana delta S ini atau S ini dapat didefinisikan lagi sebagai tingkat kekacauan partikel di dalam sebuah sistem. Nah, ini merupakan hal yang mendasar tentang definisi atau hubungan dari entropi dengan daerah suatu partikel. Nah, kita dapat lihat bahwa ternyata sistem dalam keadaan macro state di mana temperatur, tekanan, serta volume menjadi sasaran utama atau peninjauan utama dari suatu sistem. Nah, kita dapat sebelumnya mungkin kita telah mengetahui tentang perubahan entropi, atau mungkin sebelumnya kita telah membahas tentang entropi itu sendiri, di mana kita tuliskan bahwa perubahan entropi merupakan perbandingan antara besarnya kalori yang masuk dengan temperatur dalam sistem tersebut. Nah, jika kita dapat melihat dua hal ini, perbedaan entropi ini atau perubahan entropi dengan formula yang berbeda, kita dapat lihat di sini bahwa terdapat hubungan di antaranya, yakni kita gambarkan dalam diagram PV, misalnya sumbu Y untuk P, sumbu X untuk V. Dan di sini sekarang kita akan lihat, kita mulai dari titik A, misalnya dengan sekian volume dan sekian tekanan, kita tuliskan sebagai V1. Lalu dia bergerak sepanjang kurva atau sistem tersebut mengalami reaksi sekian dari titik tersebut ke titik yang lain. Misalnya di sini kita gambarkan sebagai P1
yakni sebagai titik awal dari sistem tersebut, dan kita akan memiliki titik lain di mana nilai volumenya merupakan 2 kali V1, sehingga kita dapat memiliki misalnya terdapat di S2, titik S2. Nah, ini merupakan suatu peninjauan dari gerak partikel dalam sistem tersebut. Nah, misalnya ketika sistem tersebut bergerak tidak dalam keadaan kuasi statik, artinya bahwa reaksi tersebut berlangsung secara satu arah, di mana kita dapat lihat bahwa terdapat pendekatan dari beberapa titik-titik yang mendekati titik S2 dari titik S1, sehingga kita dapat gambarkan kurva dari sistem tersebut, di mana terdapat panas atau kalor yang dimasukkan atau diinputkan ke dalam sistem, dan ini atau temperatur yang dimasukkan ke dalam sistem, dan ini menghasilkan kalor yang bekerja pada sistem. Nah, sehingga ketika misalnya kita lihat terdapat fungsi daerah di sini, sehingga kita dapat melihat bahwa apa yang dapat kita dapatkan dari adanya reaksi dengan perubahan daerah partikel tersebut. Nah, kita dapat lihat hubungannya di sini, di mana ketika kita memiliki perubahan dari S ini sendiri atau perubahan dari daerah partikel tersebut, S2 min S1 merupakan kurva yang bebas, walaupun kita memiliki kurva yang meliuk-liuk, namun pada akhirnya dia tetap menuju ke titik S2, di mana dia akan memiliki nilai temperatur yang sama, atau sistem ini memiliki temperatur yang sama, dan dia akan memiliki nilai perubahan entropi ketika terdapat perubahan dari kondisi sistem itu sendiri. Lalu apa yang dapat kita lakukan di sini? Misalnya ketika kita melakukannya dalam keadaan isotherm, di mana temperatur dari sistem tersebut sama, sehingga kita dapat lihat bahwa energi kinetik dari sistem tersebut pun akan sama, atau tidak ada perubahan energi internal di sini. Kita dapat lihat bahwa ketika kita memiliki sistem yang memiliki temperatur yang sama, maka pergerakan partikelnya pun akan memiliki kecepatan yang sama, atau akan memiliki tidak memiliki perubahan maksud saya, perubahan dari kondisi kecepatan atau parameter sistem yang tidak berhubungan dengan wadah sistemnya. Nah, misalnya di sini kita balikan, kita memiliki sebuah wadah di mana terdapat reservoir di dalamnya, di bawahnya, lalu artinya terdapat panas yang tertransfer dari reservoir menuju sistem, yakni sebesar T1, dan misalnya kita memiliki pembatas di atasnya, kita tumbuk dengan batu, artinya bahwa di sini kita memiliki proses isotherm, di mana pergerakan partikel di dalam sistem tersebut akan lebih cepat dengan adanya penginputan panas. Namun pada keadaan isotherm selanjutnya, maka pergerakannya akan selalu sama. Nah, kita dapat lihat bahwa ketika kita melakukannya dalam keadaan isotherm dengan arah yang mendekati atau dalam keadaan kuasi statik, mendekati kesetimbangan, sehingga kita dapat menggunakan integral definisi dengan cara integral dari V1 sampai 2 V1 P kali dF, atau pendekatan terhadap perubahan volume dengan perubahan volume yang sangat kecil dari sistem tersebut. Dan artinya bahwa dalam kita mengetahui dalam keadaan isotherm, artinya bahwa tidak terdapat besarnya perubahan energi dalam yang terjadi, dan kita dapat tuliskan bahwa besarnya kalor yang terdapat dalam sistem sama dengan besarnya kerja yang terdapat dalam sistem. Nah, sehingga kita tertuliskan di sini sebagai menurut atau berdasarkan persamaan gas ideal, yakni nRT integral dari V1 ke 2 V1 nRT 1 per V kali dV. Nah, kita dapat tahu bahwa nilai dari nR dan T1 merupakan nilai yang tetap, karena ini dalam keadaan isotherm. Sehingga kita dapat keluarkan konstanta, tanggal konstanta, sehingga kita kalikan nRT 1 integral dari V1 sampai 2 V1 kali 1
1 per V dV. Sehingga dapat tuliskan bahwa nRT1 ln dari 2V1 per V1. Dan kita dapat lihat bahwa di sini kita dapat melihat sistem tersebut dalam keadaan isoterm, sehingga kita dapat tuliskan sebagai nRT1 ln dari 2. Nah, ini merupakan hal yang menarik ya, bahwa ternyata kita memiliki suatu kesamaan dari sistem tersebut, di mana nRT ini merupakan besarnya atau banyaknya molekul dalam suatu sistem atau sistem yang kita tinjau, sehingga kita dapat tuliskan di sini sebagai jumlah molekul atau ya nomor molekul yang terdapat dalam sistem dibagi dengan 6 kali 10 pangkat 23. Lalu kita dapat melakukannya terhadap cara untuk mengetahui jumlah dari entropinya, sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa tak ada keadaan isoterm tadi, bahwa besarnya kerja akan sama dengan besarnya kalor yang dimasukkan ke dalam sistem, yakni ketika kita memiliki suatu area yang lebih besar, maka akan berpengaruh pada sistem itu sendiri. Kita akan tuliskan bahwa di sini W atau kerja sama dengan N kali R per 6 kali 10 pangkat 23 dikali T1 ln 2. Nah, sehingga kita dapat mendapatkan besarnya kerja. Ini maksudnya besarnya kerja ya. Sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa R per 6 kali 10 pangkat 23 kita tuliskan sebagai R kali maksud saya konstanta, maaf bukan R namun K, sehingga kita tuliskan bahwa NK dikali T1 ln 2. Nah, ini kita akan melihat bahwa ketika dalam situasi seperti ini, dalam sistem yang kita tinjau tadi, yakni ketika terdapat perubahan dari luas daerah yang kita tinjau, maka kita akan melihat bahwa kondisi dari sistem tersebut dalam keadaan isoterm, yakni kita akan mengetahui atau kita dapat mengetahui besarnya internal energi atau perubahan energi internal, yakni ketika dalam keadaan isoterm besarnya perubahan energi internal sama dengan 0, sehingga kita tuliskan sebagai K min W sama dengan 0, atau kita dapat lihat bahwa besarnya kerja yang dilakukan oleh sistem sama dengan besarnya kalor yang diterima oleh sistem, sehingga kita dapat tuliskan di sini Q besarnya sama dengan W, yakni NK kali T1 ln 2. Nah, atau kita dapat lihat bahwa di sini merupakan peninjauan dari besarnya kalor. Ketika kita ingin mengetahui besarnya kalor, di sini kita dapatkan besarnya NK T1 ln 2. Lalu kita tahu tadi bahwa entropi, perubahan entropi dapat kita tuliskan adalah sebagai besarnya Q per T, atau besarnya kalor yang masuk ke dalam sistem dibagi dengan temperatur dalam sistem. Nah, kita dapat substitusi persamaannya NKT1 ln 2 per T1. Kita dapat mencoret nilai T1-nya, sehingga kita dapatkan bahwa besarnya entropi atau perubahan dari entropi sama dengan NK ln 2. Nah, kita dapat lihat bahwa di sini merupakan hal yang sangat menarik, bahwa terdapat persamaan dari perubahan entropi dengan perubahan posisi dari partikel itu sendiri, atau perubahan entropi berdasarkan dari posisi partikel itu sendiri. Nah, sekali lagi, semua ini awalnya berawal dari persamaan dari perubahan entropi, yakni besarnya kalor yang diterima oleh sistem dibagi dengan temperatur dalam sistem. Nah, ketika dalam keadaan kuasi-statik, bahwa kita akan memiliki besarnya perubahan entropi sebesar NK ln 2. Nah, sehingga ketika kita memiliki suatu reaksi dari titik S1 menuju titik S2, kita terdapat memiliki perbedaan posisi dari partikel-partikel tersebut, artinya terdapat gangguan di dalamnya. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa besarnya perubahan entropi merupakan NK dikali ln 2, atau besarnya perubahan posisi dari partikel-partikel tersebut kita dapat tuliskan sebagai yang tadi, persamaan yang tadi. Nah, di sini ketika kita tahu bahwa misalnya sistem tersebut memiliki atau mengalami perubahan, kita akan meninjau bahwa sistem tersebut
akan mengalami perubahan dari entropi dan temperatur yang terdapat dalam sistem tersebut. Sehingga kita memiliki hasil yang sama dalam penentuan posisi dari sistem dengan meninjau uh, dari nilai entropi termodinamika tadi, di mana kalor yang diterima akan berbanding dengan banyaknya atau nilai temperatur yang diterima oleh sistem. Sehingga kita dapat lihat bahwa kita memiliki nilai yang sangat-sangat sama dengan sistem tadi yang kita ketahui berdasarkan posisi uh, dari daerah tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa entropi dalam termodinamika kita tuliskan dengan delta S atau termodinamika dalam siklus Carnot akan menuliskan adalah perbedaan entropi sama dengan perbandingan antara kalor yang masuk dalam sistem dibagi dengan temperatur yang terdapat dalam sistem. Nah, sekarang ketika kita mengetahui bahwa nilainya entropi, kita dapat tuliskan uh, sebagai besarnya konstanta dikalikan dengan ln dari 2. Maksud saya besarnya ln dari state yang kita punya atau daerah yang kita miliki, yang kita tinjau di sini. Nah, sehingga kita dapat lihat bahwa kasus ini akan memiliki persamaan dengan kasus di mana ketika terdapat pembesaran atau peningkatan nilai volume dari suatu sistem, sehingga dalam keadaan termodinamik ini kita akan memiliki hal yang sama atau kita akan menemukan konstanta di sini, yakni pembanding dari satu unsur atau satu partikel dengan partikel lainnya. Dan kita sebelumnya mungkin telah mengetahui bahwa definisi dari entropi itu sendiri merupakan di dalam sistem termodinamika ini kita dapat definisikan sebagai berapakah banyaknya kemungkinan dari suatu partikel terdapat dalam sistem. Nah, kita dapat lihat bahwa entropi ini sendiri merupakan hal yang sangat-sangat berikatan erat dengan tekanan. Artinya bahwa ketika misalnya terdapat panas yang diberikan ke dalam sistem, maka ia akan memiliki nilai entropi yang berubah, di mana di mana proses alami akan terjadi menuju entropi yang lebih tinggi, itu ditentukan oleh hukum kemungkinan, yaitu menuju sebuah keadaan yang lebih mungkin. Nah, ini merupakan definisi dari state itu sendiri yang tadi saya jelaskan bahwa entropi dapat memiliki hubungan antara hukum termodinamika dengan posisi dari partikel sendiri, di mana kita memiliki hukum kemungkinan di dalamnya. Atau hukum kemungkinan lah yang menentukan bahwa besarnya dari atau posisi suatu partikel dalam suatu sistem berada di mana. Ini merupakan definisi dari entropi berdasarkan kedudukan wilayah atau tempat. Nah, di sini kita misalnya memiliki uh, besarnya state adalah sebesar 2 pangkat N kali X pangkat N. Ini merupakan hal yang sangat sederhana sebenarnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.